daripada bab yang terakhir. Bab yang terakhir ini jumlahnya ada 29 makalah. Berarti tinggal berapa lagi? 11 makalah lagi. Insya Allah hatam. Amin. Hatam kali ke kawan hatam. Berapa tahun ya? Wal maqalatu saniyata asyarata, dan bermula maqalah yang ke-12. Qala Luqmanu li ibnihi. Berkata Luqman ini adalah dalam tafsir Sawi. Ini dua pendapat. Kalau pendapat kebanyakan ulama bahwa beliau adalah ahli hikmah, ya, yang hidup pada zaman Nabiullah Daud alaihissalam. Bahkan ketika diutus Nabi Daud alaihissalam, dia meninggalkan fatwa, bahkan dia belajar lagi ke Nabi Daud. Ya, orang ahli fatwa ketika datang Nabi Daud, diutus Nabi, dia belajar lagi ke Nabi Daud. Jadi tinggalkan memberikan fatwa ini. Ada menurut Imam Asy-Syaghabi dan Imam Ikrimah menyatakan bahwa beliau adalah bagian daripada Nabi. Kalau menurut Ikrimah dan menurut As-Sa'bi, bahwa beliau adalah bagian daripada Nabi. Tapi kebanyakan ulama menyatakan bahwa Luqman ini adalah ahli hikmah. Bukan ahli hikmah yang kan ngobatin orang, bukan. Ahli ilmu, ahli hikmah itu kata perkataannya benar. Bahkan di dalam kitab Sawi ini ribuan kalimat yang keluar dari mulutnya daripada Luqman al-Hakim. Jadi kata-kata mutiara semua, ya, kata-kata mutiara. Bahkan anaknya ini Saron sama istrinya pada saat itu masih dalam keadaan kafir, ya, sehingga Saron terus dikasih nasihat, terus nggak berhenti-berhenti sampai dia masuk ke dalam agama Islam keduanya. Anaknya Saron namanya. Ya. Kalau anak Nabi itu siapa? Kan'an. Ini Saron, anaknya Luqman. Ya, sangat sayang kepada anaknya, nggak berhenti terus dikasih nasihat. Makanya kita sayang sama anak kayak gitu aja. Di samping doa kita selalu memberikan pandangan-pandangan yang baik kepada anak. Harus cinta dan sayang kita kepada anak, terutama dengan doa terus, nggak berhenti kita doain anak kita. Bahwa kalau kata Izin dan Uji, dari saya ulamanya nggak tahu, ya, lupa. Kalau anak itu menjadikan baik, ini biasanya dipanjangin umurnya oleh Allah. Walaupun anak itu tidak baik, dari panjangan umur karena doa orang tua, karena kesolehan orang tuanya. Kalau tidak, pasti meninggalkan pada waktu muda. Itu masih anak-anaknya, kalau dia tidak dijadikan orang yang baik. Kalau orang tuanya soleh, ya. Kalau orang tuanya baik, ya anak pasti dipanjangkan umurnya oleh Allah. Walaupun dalam keadaan bagaimanapun nanti akan dijadikan anak yang soleh. Kalau tidak pun dimeninggalkan pada waktu kecilnya. Kalau orang tua yang soleh itu. Hanya tetap ya, kita selalu membimbing, mendoakan kepada anak kita. Bahkan kalau dengan Mama Ukon, ya, berhasilnya anak itu ada di atas sejadah, bahasa gitu. Jadi keberhasilan anak berada di atas sejadah. Dalam artian kita selalu mendoakan kepada anak itu. Nggak berhenti terus saja. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal. Allahumma ja'alna wa auladana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarr wa ahlil dar innaka ala kulli syai'in qadir. Terus kita doa terus. Ya. Bisa jadi Allah merubahnya
anak itu ketika kita kadang-kadang kita masih ada udah dirubah jadi baik, kadang-kadang kita udah nggak ada dia berubah nanti. Makanya kita doa orang tua ini akan dibuktikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam dunia. Makanya doanya yang baik-baik aja buat anak. Semarah apapun kita, sebenci apapun kita kepada anak, usahakan anak kita doakan yang baik-baik terus. Jangan sampai anak kita doakan yang tidak baik. Ya, sumpah serampah kepada anak. Karena semuanya dibuktikan. Karena di antara doa yang akan dibuktikan di dunia itu adalah doa orang tua kepada anaknya. Doa baik dibuktikan kebaikannya, doa buruk dibuktikan keburukannya. Itu. Ya, doa aja udah kita pasrah kepada Allah. Ya Allah, ini titipan Engkau ya Allah. Titipan Engkau ya Allah. Ya, mudah-mudahan aku bisa menjaganya. Ya, dan kami serahkan kepadamu ya Allah. Mudah-mudahan anak ini menjadi orang yang baik, anak yang soleh, gitu aja. Ya, makanya ya, di antara kunci anak yang baik itu wa kana abuhuma sholihan. Dan keadaan kedua orang tuanya adalah orang yang soleh. Insya Allah anak juga jadi soleh. Itu. Kalau pengen bagusnya kita hampain soleh namanya. Jadi soleh ya begitu dah. Soleh sini. Ya. Jadi jangan sampai kita anak ya. Makanya ada orang sampai nggak nyuruh anaknya. Ya. Takut anaknya durhaka. Nggak sampai kebudayaannya ada orang yang nggak sampai nyuruh anaknya, takut anaknya durhaka. Kenapa? Takut ketika anak disuruh ngerengkal, nggak mau, sampai nggak mau nyuruh anaknya, takut dia gara-gara nggak mau disuruh orang bapaknya, takut tergolong orang yang durhaka, sampai nggak mau nyuruh anaknya. Takut anaknya termasuk orang durhaka. Nah, begitu sekali itu. Singgung sayang sama anak sampai nggak mau nyuruh anak, takut anaknya ketika disuruh merengkal. Takut anaknya tergolong anak durhaka, begitu sekali. Ya Allah. Makanya tetap berdoa aja. Makanya Luqman Al-Hakim ini gak berhenti terus. Makanya baca dalam kitab surat Luqman Al-Hakim, surat Luqman ya. Itu. Nah di sana disogin jelasin tuh berapa kata-kata mutiara yang keluar dari mulut daripada Luqman Al-Hakim ini. Ya. Kata mutiara. Ya. Jadi mutiara itu sesuatu perkataan yang langsung dari Allah ya, ilham. Ya. Kenapa? Karena kebaikan hati orang itu ya insya Allah dapat mengeluarkan kata-kata hikmah dari mulutnya. Gitu. Kita jaga aja diri kita dari yang halal, dari yang haram. Ya, menjaga diri terus. Kita puasa, kita jaga, itu bisa mengeluarkan kata-kata mutiara. Akan terkeluar dari hatinya itu kata-kata yang mutiara, kata-kata indah, kata-kata bijak. Ini, ya. Karena kata Nabi, birru aba'akum tabirrakum abna'ukum. Berbaktilah kamu kepada ibu bapak kamu, tabirrakum abna'ukum, maka anak-anak kamu juga akan berbakti kepada kamu. Itu aja. Sebaliknya ya, kalau kamu durhaka sama orang tua, ya anak juga pasti ngikutin juga. Nanti sama kamu juga durhaka juga. Kalau kita susah diatur sama orang tua, anak itu juga bakal susah diatur juga sama kita, biasanya gitu. Biru aba'akum tabirakum abna'ukum. Berbaktilah kamu kepada ibu bapak kamu. Tabirakum abna'ukum, maka nanti anak-anak kamu juga akan berbakti kepada kamu. Itulah yang dibuktikan oleh Allah di alam dunia itu. Nah, qala Luqman libnihi, berkata Luqman libnihi kepada anaknya namanya Saron. Ya bunaya, ini tasgir, asalnya bani, ditasgir jadi bunaya ya. Bunaya tasgir itu jadi kata-kata sayang ya. Kalau ibnu anak ya, kalau apa namanya bunaya, ibnun ya, ini anak. Tapi kalau udah bunaya, kalau ibni pakai ya itu kan anakku. Tapi kalau bunaya, oh yang anak kecilku, anak kesayanganku, itu bahasanya. Tong, bahasa orang tua itu ya. Tong, neng, ya, neng apa?
Neng Endang. Neng kan kata-kata kesayangan tuh ya. Neng gitu. Jadi kalau dalam ini bunaya wahai anakku yang tercinta gitu. Jadi bahasanya jadi ya bunaya ini tasgir mahabbah disebutnya. Tasgir untuk menyatakan kecintaan kepada anak itu. Ya. Jadi dikecil-kecilin bahasanya. Anak kecilku, anak sayangku, anak ini biasa gitu. Ya bunaya. Maka ditasgir. Kalau tasgir mah akur wajan pu'ailun. Ya. Pu'ailun akurinnya. Ya, apa aja bisa. Kalau kumisun, kumaisun, kumis kecil gitu. Jamilun ya bagus. Kalau jumailun ya bagus kecil apa kebagusan kecil kebagus sedikit apa kecilnya kebagusan tinggal ngecilin aja. Kitabun kitab kutaibun kitab kecil. Ya bunaya wahai anakku yang tercinta, wahai anakku yang tersayang. Ya. Itu yang sampai begitu ya nasihatnya, padahal dalam keadaan bukan muslim. Wahai anakku yang tercinta. Apa kata Luqman al-Hakim kepada anaknya? Innal hikmata an ta'mala asrohi salim. Innal hikmata sesungguhnya hikmah bijaksana. Ya. Innal hikmata sesungguhnya hikmah bijaksana itu adalah anta mala asro isolin, hendaknya beramal engkau, melakukan engkau asro isolin akan 10 perkara gitu. Anta mala hendaknya ya mengamalkan engkau, beramal engkau, melakukan engkau asro isolin akan 10 perkara. Ini akan jadi bijak, nanti akan jadi bijaksana kalau bisa ya melakukan daripada yang 10 perkara ini ya. Mana yang pertama? Tuhyal qalbal mayyita. Ya. Asalnya antuhyal qalbal mayyita. Hendaknya menghidupkan engkau qalbal mayyita akan hati yang mati. Ya. Makanya hati itu bisa mati. Hati itu bisa keras. Hati itu bisa lunak. Tergantung bagaimana kita mengolah daripada hati itu sendiri. Ya. Maka ada hati yang lunak, ada hati yang keras, ada hati yang mati gitu. Ya. Hati yang lembut, yang lunak terlembut ya. Ini banyak penyebab hati mati ya. Satu kadang-kadang dari dosa kita. Dosa itu bisa menyebabkan hati mati. Tandanya hati mati itu atau hati yang keras, kadang-kadang dinasihatin gak bakal masuk. Nasihat gak masuk. Bahkan kalau bisa dia ngelawan, kalau udah mati bisa ngelawan. Kenapa? Gara-gara dosa. Kenapa? Karena setiap dosa yang kita lakukan akan terjadi nuktatun sauda. Setiap dosa yang kita lakukan itu akan nuktatun sauda, titik hitam yang terdapat dalam hati kita. Sekali kita berdosa, maka akan terdapat titik hitam dalam hati. Kalau kita tidak minta ampun, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kita melakukan dosa lagi, tambah titik lagi. Ya, bikin dosa lagi, tambah titik hitam lagi. Ya, tambah dosa lagi, titik hitam lagi. Sehingga ya'lu, ini titik hitam akan naik terus. Bahkan sampai menutupi hati kita. Nah, kalau sudah menutupi hati kita, ini disebut dengan mati hati, keras hati, susah dikasih ya nasihat mauizah. Makanya kala balrona ala qulubi makam yaksibun. Kala tidak demikian. Balrona akan tapi ada terdapat ron. Apa ron? Titik-titik hitam yang terdapat dalam hati kamu ya, bimakan yaksibun, dengan apa yang telah kamu lakukan, itu perbuatan dosa. Itu. Makanya kalau dosa ya tidak buru-buru diistighfarin, tidak buru-buru diminta ampun kepada Allah, maka hati kita akan penuh dengan titik hitam, itu akan menjadi mati, menjadi keras. Tapi kalau kita beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, saqula qalbuhu, maka akan mencirak lagi itu hati, akan bersih lagi hati. Ya, makanya kita dikasih istighfar, dikasih taubat oleh Allah Subhanahu wa taala daripada dosa-dosa kita. Kalau nggak ada taubat, masa Allah. Ya. Ini hati kita udah kayak apa kira-kira? Nah, di antara itu hati mati, satu kadang-kadang perbuatan dosa, kedua kadang-kadang dari makanan.
Kita buka di kitab Minhausaniyah bab awal, man akal halal, man akal halal, ya itu. Barang siapa yang makan barang halal, apa? Raqqa qalbuhu, ya, maka akan lembut hatinya. Ya, raqqa qalbuhu, maka akan lembut hatinya. Kemudian apa namanya? Wa khafa, bersih, ya, agamanya. Walam yakun lidakwati hijabun, dan tidak akan ada doa-doanya itu penghalang, langsung diterima. Itu gara-gara apa? Man akala halala. Tapi man akala syubhat istabaha dinuhu, ya. Orang yang makan barang yang syubhat maka akan samar juga agamanya, ya, itu, dan akan keras hatinya, ya. Kemudian man akal harama, ya, mata dinuhu, makan barang haram akan mati hati, ya. Wa du'afa ya wa khafa dinuhu, dan akan dikhawatirkan daripada agamanya. Ditambah lagi apa? Wa du'afa yakinuhu, akan lemah keyakinannya, ya. Wa da'watuhu hijabun, dan doanya akan terhalang. Nah, ini dari pada yang menyebabkan hati mati. Maka di sini bagaimana caranya? Ya, kata Luqman Al-Hakim, ya, kalau kamu menjadi bijaksana, salah satu adalah tuhyil qalbal maita, hendaknya menghidupkan engkau al qalbal maita, akan hati yang mati. Mana diantaranya cara menghidupkan mati? Ya, kita buka daripada yang awal. Alaikum biwujalasatul ulama, ya, mesti kamu duduk, ya, kumpul-kumpul bersama dengan ulama. Kedua, wastima kalamil hukama, dengarkan kalam-kalam ahli hikmah, ya. Kenapa? Fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal maita binuril hikmah. Sesungguhnya Allah, ya, menghidupkan hati yang mati binuril hikmah, dengan cahaya hikmah, itu. Cahaya ilmu yang manfaat nanti akan hidup. Makanya kita niatin, ya, kumpul kita adalah salah satu untuk menghidupkan hati-hati kita yang mati dengan binurul hikmah, dengan cahaya hikmah, cahaya ilmu bermanfaat. Kama yuhyil ardal maita bima ilmator, sebagaimana Allah menghidupkan tanah yang tandus bima ilmatori, dengan curahan air hujan. Kayak gitu. Maka sering kumpul-kumpul kita di majlis-majlis ilmu, kita suka datang kepada ulama minta nasihat, minta wejangan, ya. Ini adalah untuk menghidupkan hati-hati yang mati. Di antaranya itu, ya, banyak, ya, obat hati itu kan baca Quran, ya, tilawatul Quran, ma'atadaburil makna, baca Quran sampai apa? Tadabur makna, ngosokin hati, ngosokkan perut karena puasa, qiyamul lail, bangun malam, ya. Tambah lagi apa? Ya, kita baca Al-Quran juga termasuk, ya, adalah untuk, ya, mengobati daripada hati kita yang keras itu, ya. Ini diantaranya tuhyil qalbal maita. Kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu juga adalah untuk menghidupkan hati kita yang mati. Yang kedua, utujalisal masakina, duduk engkau, bergaul engkau al-masakina, kepada orang-orang miskin. Masakin, ya, orang-orang miskin, ya. Kadang-kadang sahabat kita ini, ya, duduk bareng-bareng orang miskin, ya. Kenapa? Ini akan ngelembutin hati, takut nular. Kenapa? Kalau kagak, ya, gabung dengan orang-orang miskin, ya. Kadang-kadang jarang banget, ya. Makanya Rasulullah kalau nggak ada di masjid pasti lagi nongkrong sama orang-orang miskin, itu Rasulullah, itu, ya. Setelah MRT sama RW, gitu, ya. Dan gabung sama orang miskin. Kenapa? Ini miskin, ya. Arti bahasa miskin tuh ada fakir, ada miskin. Miskin itu walaupun hidup sederhana tapi sakinah, tenang, tentrem hatinya. Itu miskin, ya. Karena kalau bersama dengan orang miskin,
Ini orang yang masakin adalah dalam sakana yusakinu, taskinah itu tenang, sakinah, ya. Walaupun hidupnya sederhana, hidupnya nggak punya apa-apa, tapi tenang aja hidupnya. Makanya nongkrong bersama orang itu bisa menenangkan hati kita, menghidupkan hati kita, dan juga kita bisa mensyukuri kenikmatan yang ada pada diri kita juga, bikin tenang jiwa kita. Kalau yang kita datang malah ngeluh mah nyakitin hati kita, bikin sakit gitu, ya. Ini yang sakinah, miskin, makanya bahasanya masakin. Miskin itu bahasa sakana yusakinu, ya, miskinan. Miskin itu orang yang tentrem, tenang hatinya, walaupun hidup sederhana, nyantai aja deh, ya, tenang aja hidupnya, tentrem, ya, makanya disebut miskin, ya. Ini bisa menenangkan hati kita, bisa menghidupkan hati kita. Coba, ya, kalau kita punya harta, nggak sering nongkrong sama orang miskin, itu bisa sombong. Kedua, kita tidak akan pernah bersyukur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita sering ngomongin miskin, kadang-kadang hidupnya biasa-biasa, kita, ya Allah, ya, dibanding saya mah nggak ada apa-apanya, tapi dia mah nikmat amat. Dan kita bisa bersyukur, terima kasih Allah, saya masih dikasih kelebihan melebihi daripada orang ini, ya Allah. Bisa syukur kita, ya. Makanya duduknya begitu tuh dengan orang-orang yang miskin, sakinah, tentram hidupnya. Belajar kita daripada ketentraman mereka, belajar kepada mereka tentang syukur mereka apa yang diberikan oleh Allah padanya. Kedua, kita bisa mensyukuri nikmat yang ada diberikan oleh Allah pada kita juga, bahwa masih ada orang yang lebih rendah dari kita, itu posisinya, itu. Makanya watataki majalisal muluk. Yang ketiga, jauhin oleh kamu, ya, duduk bergaul di tempat orang-orang penguasa, raja, orang-orang gedean. Biasanya apa? Timbul sombong kan? Sombong, gaya udah lain deh. Gaya, duit mah kagak, sombong yang ada. Coba dah kalau presiden lagi jalan yang sombong, yang mana? Hah? Ajudan. Udah ada kocok-kocok, udah kayak dia bisa. Gitu. Iya, kadang-kadang kayak gitu tuh. Ya. Ditanya juga nggak nyaut, orang-orang bilang, yang sombong sama dia. Makanya kita jangan duduk bersama dengan orang-orang kayak gitu, bisa sombong. Kalau sombong masih ada mendingan, udah kagak sombongnya bahkan ada. Jadi nempak sombongnya doang. Yang kedua, biasanya kalau gabung sama orang gitu, ya bicaranya bisa biasa bahasa tinggi semua kan. Walaupun jutaan gabung dengan ini. Kedua, kita bisa bangga dengan kumpul dengan orang itu, coba. Ada kebanggaan teman sama ini gitu. Nah, kayak gitu kadang-kadang gitu. Seperti itu, baru punya kedudukannya udah sombong, ya. Gitu. Ini makanya agak jauhin sedikit, kecuali kita datang kepada dia untuk memberikan apa, ya nasihat apa-apa, ya, bergaul. Apalagi kita sengaja datang mah ke raja, datang kepada apa, penguasa, ada tujuan tertentu di dalamnya. Ini dalamnya tujuan dunia. Ini bakal menjadikan hati kita gusar, hati kita akan mati, ya. Tandanya mati akan timbul kesombongan dalam diri kita. Itu mati. Kalau sombong udah susah dinasihatin juga, akan menolak dia daripada kebenaran. Makanya watataki, ya, bahasa tataki itu tajdaniba, watataki ya tajdaniba majalisal muluk, ya, tempat duduk-duduknya para penguasa. Geram banget kalau udah ngawal gitu kan, ya. Itu main singkirin orang gitu ya, singkirin, jalan juga lain, ya. Itu duduknya juga tegap, lain. Padahal mah presiden biasa-biasa aja, gitu. Tapi kadang-kadang yang deketinnya lebih parah. Ya, ini, ya, Mas Pampres, ya. Kadang-kadang jadi penasihat presiden juga kalau kurang kuat jadi sombong. Iya,
Ya baru persen gue penasehatnya itu kan sombong itu baru penasehat itu sombong bagaimana yang jadi penasehat itu sombong jadi penasehat itu sombong kadang-kadang. Kenapa? Yang penasehat presiden luar biasa ya, kalau kurang kuat jadi dia yang sombong itu. Nah ini ya watataqiyah majalisan muluk. Kemudian watu syarifa al-wadi'ah, dan hendaknya memuliakan kau ar-radi'ah, akan orang yang rendah, akan orang yang jatuh. Kalau bisa orang yang punya harga ditaikin sama kita, martabatnya ya. Ini adalah untuk menghidupkan hati. Kadang-kadang kan terbalik, orang udah tinggi-tinggi derajatnya malah dijatuhin sama dia. Ini mah orang yang rendah derajat taikin tuh untuk apa namanya ya, untuk apa, menghidupkan hati, untuk jadi hikmah, untuk jadi orang bijaksana tuh adalah justru memuliakan orang yang rendah. Dengan cara apa? Ngangkat orang yang jatuh, alladzi la qimata lahu, yang tidak ada harganya jadi berharga. Jangan udah jatuh ya, diinjak lagi, udah jatuh ketiban tangan, ketiban ember, coran lagi. Entar parah banget udah. Angkat derajatnya. Ya, ini hati kita akan bagus nantinya, akan bijak nanti. Gitu. Bijaksana. Ya, udah rendah direndahin. Ya, udah jatuh disukurin. Jangan. Itu kurang bijak hatinya. Kurang bijaksana dia dalam kehidupannya. Waktu hari orang abid, kemudian dia memerdekakan budak. Karena udah nggak ada ya, memerdekakan budak. Kalau sekarang pembantu orang kali ya, jangan saya membantu kayak budak banget udah. Jadi anggap aja manusia dia biasa. Ya, bahkan kalau bisa dijadikan orang yang bantuin kita, itu malah kita hormatin dia. Jadi kita anggap dia orang yang bantuin kesusahan kita, itu malah bijak malah. Jadi kita jadikan sebagai budak, salah dikit ngomel, salah sedikit caci maki, salah sedikit nyeblak. Itu kan sama juga budak lagi, buat. Kenapa? Karena tidak merasa dibantu kebutuhan dia dari orang itu. Tapi kalau kita merasa dibantu dengan orang itu, ini insya Allah orang itu tidak akan ya merasa direndahkan. Kedua, dia akan merasa merdeka di dalam ya kumpulan kita itu sendiri. Bahkan kalau bisa dia menganggap bahwa ini adalah salah satu bagian keluarga saya. Itu kan enak malah. Ya kenapa? Karena kita tidak anggap dia bagi orang yang betul-betul ya ente mah saya gaji Bang, bagaimana anak baik dan begitu ya. Kalau bisa sebaliknya, saya merasa terbantu dengan dia. Itu lebih nikmat malah. Dan dia juga merasa kerja juga nyaman, kerja juga adem, merasa juga dirinya betul-betul tidak dijadikan sebagai apa? Sebagai budak. Itu kan kadang ada dari budak mentang-mentang batu, masa Allah habis ya nunjuk oleh kaki gitu. Ngomongnya congoran lu tuh congoran. Kita jadikan dia sebagai pembantu, itu justru yang bantu kita itu lebih indah lagi ya. Waktu uyal gharib, kemudian melindungi dengan cara apa ya? Ghariba tu'i itu asal bahasanya memberikan tempat tinggal ya. Melindungi dengan cara memberikan tempat tinggal al-ghariba kepada orang yang asing atau orang asing, man ba'uda min baladihi bimanzilika, yaitu orang yang jauh daripada min baladi orang yang jauh min baladi dari negaranya, dari tempatnya, dari kampungnya. Kadang-kadang orang dalam keadaan musafir. Sekarang udah bersusah karena orang baru curiga sekarang ya. Aduh, makanya masih ditutup. Masih ditutup sekarang. Kenapa? Curiga udah. Kalau dulu mah kan ada tempat tidur bebas, orang kapan juga datang situ tidur. Dari mana-mana bisa istirahat di mana? Di masjid, itu, di musola. Sekarang ditutup. Kenapa? Udah banyak kejadian. Curiga sekarang mah. Kenapa? Takut apa? Amplifier pada hilang. Uras semuanya. Itu begitu tuh sekarang mah. Ya, gara-gara orang jahat satu akhirnya semua oknum. Ya. Nah, tapi ada ya model di mana kalau kita ke Al-Mutakin suka ada tuh tempat ya. Al-Mutakin itu ada tempat tidur, ada kasurnya malah. Saya sering nemuin ketika di situ banyak orang mampir situ. Tidur, tukang apa?
tukang bakul, tukang golok, itu beda mampir situ biasanya tidur. Di Jawa ada tuh. Jago kalian. Nah di sini kalau kita tempatin, tetap walaupun masjid ditutup, dikunci, kita kasih tempat buat istirahat dia. Ternyata senang banget. Karena udah 3 kali saya nemuin itu di situ. Girang buat dikasih itu. Ya, bisa tidur di situ, bisa istirahat di situ. Karena perjalanannya masih jauh. Bahkan belum lama ada orang dari mana tuh? Dari Banten mau pulang ke Garut, jadi jalan kaki, gitu. Ya, itu mampir dulu, tidur di situ. Senang bener. Mari kita kasih rokok, udah girang bener. Ya, ngobrol bareng, ngopi bareng, wah nikmat banget deh. Jadi waktu Riyal Goreng melindungi, memberikan tempat, ya, tempat tinggal kepada orang yang asing, orang-orang luas yang sedang musafir itu senangnya minta ampun. Kenapa? Dari mana-mana masjid ini ditolak, masjid ini ditolak, masjid ini ditolak, semua ditolak. Ya, ada tempat yang kita tempatin khusus buat dia. Itu bagus banget. Walaupun kita kunci, tapi ya kita tempatin di tempat yang lain buat dia tidur. Kan nggak semuanya orang kayak tadi kita curigain. Kadang-kadang ada yang benar memang begitu. Gitu. Ya. Ini ya. Kemudian wa tu'inul fakir, membantu kepada orang fakir. Kalau kita punya orang fakir dibantu, bimalika dengan harta kamu. Ya. Mengkudu ada orang kaya juga sih. Mengkudu kaya ya. Gitu. Jadi orang kaya mengkudunya bisa bantu. Ya. Gitu. Kenapa? Karena banyak yang harus kita bantu juga. Kita butuh jadi orang kaya juga. Makanya jadi orang kaya juga nggak apa-apa, jangan diomelin. Ya. Cuma yang kaya yang dermawan. Makanya doanya ya Allah jadikan saya orang dermawan, insya Allah jadi orang kaya tuh. Kalau jadi kaya tak dermawan sama. Ya buat apaan tuh? Ngesel-ngeselin doang. Ya Allah jadikan saya orang dermawan. Itu dermawan. Apa-apa kaya juga dermawan mah. Ya. Itu kudu ada. Karena banyak orang-orang yang butuh, terutama dalam pendidikan sekarang banyak orang-orang cerdas banget ya. Anak yatim piatu berhenti gara-gara nggak ada biaya. Gitu. Kadang-kadang seperti itu banyak banget. Cerdas otaknya lagi, karena nggak ada biaya jadi berhenti. Padahal mah kalau kita lihat jauh daripada ya itunya kemampuannya. Tapi nggak ada biaya. Ini negara tuh sebenarnya begitu-begitu ya. Negara tuh bikinnya begitu tuh. Orang yang nggak punya ya biar bisa dididik. Kadang-kadang cerdas-cerdas banget, kita kadang-kadang sayang banget itu ya. Coba tuh. Ya. Maka dari ke pemerintahan yang kecil sampai ke pemerintahan besar sebetulnya kayak gitu tuh. Ya. Dari mulai RT, RW, bahkan kelurahan harus ada semacam itu. Bahkan kalau kita lihat dalam kitab Safinah atau kita lihat dari kitab Ta'lim Ta'lim, itu ada orang-orang yang memang disuruh belajar oleh para penguasa. Itu. Dari kampung itu banyak orang pinter, dibiayain dari mereka, kudunya begitu. Kalau enggak kita punya Baitul Mal, ya Baitul Mal nggak ada nih ya, kita ya. Kalau orang minjem ke Bintah Darat wajar-wajar aja, bukan wajar ya. Mau kemana lagi ngadunya? Nggak ada lagi. Kayak kalau ada Baitul Mal, orang minjem ke situ. Makanya masjid bisa penuh sebetulnya. Masjid penuh kalau kita pinjam ya. Iya. Kalau nggak mau ke masjid jangan pinjam. Itu bisa penuh sendiri tuh masjid. Yang punya Baitul Mal kayak gitu sebetulnya dikelola di masjid-masjid aja. Orang ada kebutuhan kita kasih modal ya buat dagang, buat apa ya, ada cicilan nggak jadi masalah. Yang penting ketika dia maju ya nanti akan kembali ke masjid semuanya gitu. Kita nggak ada itu gitu. Kalau di masjid ada kayak gitu, itu masjid makmur sendiri, nggak kudu disuruh orang. Kenapa? Orang merasa apa namanya ya, istilahnya ada apa ya, di masjid itu ada apa, bisa memberikan solusi yang terbaik buat dirinya gitu. Makanya Masya Allah ya. Bukan berarti Bintah Darat boleh ya, bukan, haram tetap gitu ya. Cuma orang kemana lagi nih ya, udah bingung banget gitu ya.
Ponggok tetap haram. Itu bukan menghilangin solusi, nambah bukan menghilangkan kesusahan, tapi nambah susah. Satu lagi, kedua, hidup itu tidak akan berkah, habis yang ada. Ya. Pinjol apalagi. Dokter banyak masih ada dokter begitu, udah banyak korban, tetap masih begitu. Ya, itu buatin fakir. Ya Allah. Wa tazida di ahli syarabi sarapan, dan juga untuk menambahkan hendak menambah kalau ada ahli kemuliaan, syarapan akan kemuliaan dengan cara apa? Kita deketin mereka, orang-orang yang mulia. Deketin orang-orang mulia biar dia tambah kemuliaannya. Ya. Kalau punya ilmu, deketin orang-orang mulia kayak gitu. Biar tambah kemuliaan dengan cara kita mengambil ilmu dari dia. Orang-orang mulia dari bidang apa, deketin di situ. Ya. Itu. Agar supaya dia tambah mulia. Ya. Jangan sampai dibalik. Mulia malah direndahin. Tadi mau orang rendah, malah orang rendah mau kuliah diangkat. Orang mulia tambah muliain. Dengan cara kita deketin, kita gaulin orang-orang yang mulia. Orang mulia ya, bukan orang yang salah. Kalau orang-orang yang rusak mah syarah, ahli syarah mah jangan tambah kemuliaan. Itu kasih tahu. Ini dia ahli syarah, orang-orang mulia yang kalau kita deketin kita bisa ikut mulia kepadanya. Itu bukan orang yang ahli syarah. Kalau ahli syarah kita deketin bukan malah ya menjadi baik, justru kita akan terbawa keburukannya. Karena kam sholihin yabsudu bi pasadin akhar. Tidak sedikit orang yang soleh yabsudu jadi rusak bi pasadin akhar dengan kerusakan yang lain. Hati-hati di pergaulan. Karena pergaulan lebih cepat merubahnya orang ketimbang ilmu agama. Ya, orang dididik puluhan tahun tapi bergaul dengan orang-orang yang syar, maka dia akan berubah diri syar. Kenapa? Kam sholihin yabsudu bi pasadin akhar. Tidak sedikit orang yang soleh rusak gara-gara ya kerusakan orang lain, karena dia bergaulnya bertemu dengan orang-orang yang rusak. Ya, bahkan dalam syairan ada tuh, ya apa tuh? Was'al an qarinihi fainal qarin bil muqarini hadadi. Dan lupa di kitab. Wali Saidi Sudadan, dan kepada pemimpin sini Saidi sini ya, kepada pemimpin Sudadan kamu harus hendak asor di sini dengan cara biantukar rimahu, dengan cara yang memuliakan kepada pemimpin, terutama pemimpin yang agama ya. Itu kita harus hendak asor Sudadan ya, itu merendahkan diri, bukan merendahkan diri hina ya, menghinakan diri bukan, dengan cara apa? Memuliakan kepada mereka itu ya, Sudadan itu hendak asal sopan santun ya kepada mereka. Itu masuk para ulama ya. Ini diantara 10 perkara yang menjadikan orang menjadi bijaksana itu. Orang bijak begitu tuh. Ya, ini ciri-ciri orang bijak 10 tuh. Ya, sudah bisa melakukan yang 10 ini, dia akan menjadi orang yang bijaksana. Innal hikmata anta mala aswahi zalim. Ya. Mana beda dulu di kita nih. Ya. Belum bisa kita tuyul qalbal maita dulu. Caranya untuk menghidupkan hati kita yang mati. Ya, itu dari satu-satu ini itu, ya. Yang bisa menjadikan kita menjadi orang yang bijak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini masih panjang juga ini ke depannya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya